Kisah perjalanan Yeo masih terus berlanjut dan saat ini masih berhadapan dengan konflik penculikan orang tua serta kerabat-kerabat yang dibawa oleh Wuji di hutan belantara. Dan kali ini dia sedang berada di Potion Society untuk mencari obat demi menyembuhkan Nana. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Lantas siapakah sosok Bjorka yang sudah membuat gaduh di dunia persilatan di negara Skandinavia ini? Masih di ruangan sang ketua organisasi alkemis terbesar di hutan belantara yakni Potion Society, emak sekarang merasa sangat kesal dan sangat sakit hati karena Yeo sudah menolaknya. Dan saat ini malah lebih memilih untuk berlindung di dalam armornya ketimbang menjadi miliknya. Tentu saja wanita ini tak akan membiarkannya begitu saja. Master, sepertinya perbuatan Anda ini benar-benar membuatnya begitu kesal, ungkap Weiss. Dan kemudian emak kembali melepaskan para tentara boneka-boneka logamnya untuk menyergap Yeo di sekelilingnya. Yeo pun berkata, menggunakan trik yang sama takkan bisa berhasil untuk yang kedua kalinya. Ya, emak pun sadar akan hal itu. Tapi tentara boneka yang ia lepaskan ini tidak sama seperti sebelumnya. Mereka lebih agresif dan mempunyai serangan racun yang mematikan. Sedangkan Yeo yang berada di dalam armornya bertanya kepada Weiss, bisakah ia mengendalikan mecha ini dengan cara lain? Sebab di dalam tubuh Yeo masih tertanam racun pengendali yang membuatnya tidak bisa bergerak. Ada, ucap Weiss. Dan Yeo bisa mengendalikan itu dengan menggunakan pikirannya dan kontrolnya akan diatur sedemikian rupa oleh Weiss. Yeo juga sudah mengkonsumsi ramuan untuk menghilangkan racun pengendali di tubuhnya dan efeknya akan benar-benar menghilang dalam 2 jam. Jadi Yeo hanya perlu bertahan selama 2 jam ke depan di dalam pertarungannya kali ini. Sementara itu tentara boneka yang menyergap jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dengan jumlah sebanyak itu tanpa sadar beberapa dari mereka telah menempel di punggung mecha tersebut. Weiss pun mendeteksi adanya sejenis virus cairan beracun yang mulai tersalurkan ke dalam tubuh mecha yang mencoba mengambil alih kontrol kendali. Tetapi di sini Yeo tetap cool down dan langsung melepaskan bagian-bagian punggung yang sudah terinfeksi virus beracun. Itu tidak masalah, mengingat mecha ini terbentuk dari kotak rahasia Pandora yang bisa dibentuk sesuka hati. Hal itu membuat emak cukup tercengang. Ternyata Yeo masih mempunyai beberapa trik yang tidak terduga olehnya. Dan sekarang adalah giliranku untuk beraksi. Aku akan membebaskan jiwa-jiwa dari para manusia yang menjadi tentara boneka yang disebabkan oleh eksperimen gilamu. Yeo lanjut membuat 4 lengan tambahan dan kini mecha tersebut mempunyai 6 tangan yang masing-masing menggenggam sebuah pedang baja. Dan tanpa basa-basi ia pun merilis special skill badai 6 lengan. Hingga terciptalah pusaran badai tornado yang langsung membuat tubuh para boneka logam berubah menjadi kepingan-kepingan besi yang urak-urakan. Menyaksikan kekuatan Yeo yang nampak terlihat begitu mengerikan membuat emak semakin yakin jika Yeo merupakan pria yang tepat untuknya. Dan kalau ia tidak bisa memilikinya, orang lain pun takkan bisa mendapatkannya. Tutur emak yang membuat Yeo geleng-geleng karena ia harus menghadapi wanita gila berumur 120 tahun ini. Di sini wanita tersebut mulai menyerap racun yang terdapat di berbagai sudut ruangan serta membuat tangan-tangan mekanik yang mempunyai jarum suntik beracun. Ini juga merupakan bentuk mode final transformasi emak di mana level dari wanita ini melambung ke level 135. Weiss juga mendeteksi apabila racun yang terdapat di dalam jarum tersebut lebih kuat dari sebelumnya. Maka dari itu Yeo sebisa mungkin harus menghindarinya. Setelah mencoba melayangkan beberapa serangan, faktanya racun-racun tersebut benar-benar mematikan. Pedang-pedang Yeo yang terbuat dari baja sekalipun langsung meleleh seusai menyentuhnya. Oleh karena itulah, Weiss menyarankan untuk tidak melakukan pertarungan jarak dekat dan ada baiknya melakukan serangan jarak jauh saja. Emak yang kini merasa dirinya berada di atas angin mencoba untuk memberikan belas kasih kepada Yeo. Dan dia tidak akan menyakitinya jika Yeo mau menuruti segala perintahnya. Wanita ini juga terus membombardir Yeo dengan rentetan tembakan racun machine gun. Sedangkan Yeo langsung menjauh. Ia membuat mobil Batman dengan kotak Pandora untuk kabur. Namun itu tindakan yang bodoh menurut emak yang mengira Yeo tidak akan bisa kemana-mana. Ia takkan bisa menghindar dengan mobilnya di dalam ruangan yang tidak cukup luas semacam ini. Tapi siapa sangka mobil Batman yang dikendarai oleh Yeo mampu menempel di dinding dan menghindari serangan emak dengan lesatan super cepatnya yang bagaikan Tamiya.
Yeo juga melepaskan beberapa serangan jarak jauh, tapi masih bisa dihalau dengan mudah oleh emak dengan memanfaatkan racun sebagai pelindungnya. Dan untuk menghentikan laju dari mobil Batman yang terus melintasi mengelilingi dinding, emak pun langsung berinisiatif untuk membuat lubang besar di area dinding supaya Yeo terjatuh ke dalamnya dan terjun bebas dari ketinggian 100 meter dari atas menara. Tetapi betapa kagetnya emak setelah melihat mobil Batman Yeo ternyata juga bisa berubah bentuk menjadi sebuah pesawat jet tempur mini. Diikuti dengan Yeo yang selanjutnya melepaskan bombardir tembakan jet tempur secara brutal bertenaga maksimal, dan itu adalah serangan yang sangat mematikan. Akan tetapi serangan tersebut hanya mengurangi sebagian darah emak saja. Ketahanan hidup dari seorang master alchemy memang sangat luar biasa. Tapi meskipun begitu, emak kini sudah tidak bisa bangkit dan melawan, sebab serangan Yeo barusan sudah melenyapkan hampir seluruh racun yang terdapat di dalam seisi ruangan tersebut. Tanpa racun-racun tersebut, wanita ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yeo pun berkata, ia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan asalkan emak menyerahkan penawar racun sel nanomachine, Yeo berjanji untuk melepaskannya. Sementara itu emak yang mulai berdiri kembali menjawab bahwa ini masih belum usai. Pada awalnya ia melawan Yeo untuk menaklukkannya dengan tangannya sendiri itu bukan karena dialah orang terkuat di dalam Potion Society, tapi masih ada yang lebih kuat darinya. Dan karena emak sudah merasa tidak mampu menandingi Yeo, inilah waktu yang tepat untuk mengeluarkan kartu asnya. Dan ini merupakan sosok terkuat di dalam Potion Society sekaligus mahakarya yang sudah diciptakan oleh emak. Dan tiba-tiba saja turun dari langit sesosok tubuh yang memancarkan energi yang kuat. Itu berasal dari seorang wanita yang dilapisi dengan kekuatan dari sel nanomachine bernama Annie. Tidak mungkin. Itu kan nama kakak dari senior Anjing. Apakah mungkin dia adalah seorang yang sama? Pergerakan Annie dan serangan pedang yang ia lancarkan juga sangat cepat. Pada dasarnya Yeo sendiri setara dengan level 180 dan bisa dengan mudah mengalahkannya secara cepat. Tapi itu hanya berlaku apabila ia menggunakan akun Raja Qian saja, dan itu tidak berlaku dengan akun mouse-nya. Yeo juga tidak bisa beralih ke akun Raja Qian begitu saja karena tubuh aslinya masih belum bisa digerakkan akibat racun yang masih tertanam di dalam tubuhnya. Jadi pertarungan kali ini tak akan menguntungkan baginya, dan karena itu jugalah Yeo tidak bisa menggunakan skill mata kebenaran untuk memverifikasi apakah wanita ini adalah kakak perempuan Anjing ataukah bukan. Dan untuk mengetahui kebenaran di balik itu semua, sekarang Yeo hanya bisa menggali informasi dari emak. Di dalam pertarungannya, Annie juga bisa berteleportasi jarak dekat dan berpindah ke balik punggung Yeo dan berhasil mendaratkan sebuah serangan, di mana serangan tersebut mempunyai penetrasi yang kuat dan berdampak kepada tubuh asli Yeo yang terlindungi di dalam meja, sehingga darahnya pun harus berkurang sebagian. Yeo yang langsung jatuh tersungkur tidak menyangka jika Annie bisa sekuat ini. Ia pun bertanya kepada emak, bagaimana bisa kau menemukan orang sekuat ini? Emak pun menjawab dirinya hanya beruntung bisa menemukan Annie yang berada di dalam sebuah dungeon, dan dia sengaja membawanya karena pada saat itu Annie sudah hampir wafat. Yeo terus dihajar habis-habisan, tapi dia lanjut bertanya, di dalam dungeon, apa maksudnya? Sima yang menyaksikan sang MC sedang dibuat tak berdaya dan terlihat akan segera dihabisi untuk dibuat tunduk kepadanya pun menjelaskan sebagai hadiah permintaan terakhirnya. Dan dikatakan, beberapa tahun yang lalu pada saat emak dan timnya melakukan penjelajahan pencarian bahan obat di Sunset Canyon, ia menemukan seorang wanita berlevel 60 yang sudah sekarat dan terus mengigau tentang pembalasan dendam. Dan kemudian ia pun membawanya dan mencoba menyembuhkan tubuhnya yang sudah rusak dengan menggunakan sel nanomachine. Dan setelah sadarkan diri, si Annie ini tidak mengucapkan basa-basi terima kasih dan langsung menginginkan pergi untuk membalaskan dendamnya. Emak yang berpikir Potion Society bukanlah tempat untuk sekedar singgah dan pergi pun merasa sangat jengkel dengannya. Oleh karena itulah ia mengubah Annie sepenuhnya menjadi sebuah objek dari penelitiannya. Namun tanpa diduga-duga, Annie mampu menanggung beban dari eksperimen yang dilakukan yang biasanya itu tidak bisa ditanggung oleh orang biasa pada umumnya. Dan sejak saat itulah Annie menjadi senjata terkuat yang dimiliki oleh Potion Society. Setelah mendengar cerita tersebut, Yeo pun mengingat apabila kakak perempuan Anjing juga menghilang di Sunset Canyon. Jadi bisa dipastikan bahwa wanita yang dihadapannya sekarang adalah fix kakaknya Anjing. Tidak diduga-duga bisa bertemu dengannya di tempat ini, padahal senior Anjing sedang mencarinya. Kalau begini sudah pasti dia takkan pernah bisa menemukannya.
Kita akan kembali ke pertarungan. Yeo yang terus didaratkan serangan lanjutan hanya bisa bertahan terus-terusan dan sekarang ia sudah hampir sekarat. Itu memicu skill otomatis pemulihan darah yang aktif apabila darah Yeo berada di bawah 10%. Selain itu sekarang Yeo hanya bisa terus-terusan menghindar dan dia tidak bisa balik melawan karena Eni ini kakaknya Anceng. Di sisi lain emak juga menyadari ada yang aneh dengan gaya bertarung Yeo yang tidak menyerang balik. Itu sangat berbeda bila dibandingkan pada saat dia yang melawannya. Oh, apakah mungkin kau mengenalnya? Iya, itu benar. Dia adalah kakak perempuan temanku. Dan karena temanku itu sangat ingin menemukannya, ia memilih untuk menjalin kontrak dengan para monster dan berubah seperti mereka. Itu sangat menyedihkan, ucap Yeo yang masih terus bertahan. Ya, dia sangat menyedihkan dan bodoh. Padahal jika dia menginginkan kekuatan monster, dia hanya perlu membeli potion transformasi dari Potion Society. Itu tidak permanen. Dan dia tidak perlu membuat kontrak dengan monster rendahan. Apakah temanmu ini idiot? Sambil wanita ini menjanjikan kepada Yeo jika ia sudi untuk tinggal bersamanya, maka emak akan memulihkan Eni seperti sedia kala serta membiarkannya untuk pergi dan kembali bersama adiknya. Pih, aku takkan percaya. Kau itu hanyalah penyihir tua yang suka menipu, ungkap Yeo yang masih terus menghindari serangan Eni. Ya, emak pun membenarkannya dan baginya Yeo yang sekarang hanya cuma punya dua pilihan. Pertama, dipukuli sampai mati oleh Eni dan kemudian diubah oleh si emak. Dan kedua, Yeo hanya perlu menyerah dan menerima nasib. Dengan cara itu emak akan mengampuninya. Hehehe, cuma anak-anak yang akan memilih salah satu dari pilihan tersebut, jawab Yeo yang membuat emak semakin geram. Dan dia langsung memberikan instruksi yang lantang kepada Eni. Eni, dengarkanlah perintahku ini, berhenti menyerang. Loh, ada apa ini? Padahal jelas-jelas aku ingin mengatakan hancurkan dia. Tetapi mengapa ucapanku berubah menjadi berhenti menyerang? Kenapa kata-kataku malah bertentangan? Apakah ini? Iya, benar, itu adalah ulah Yeo. Hehehe. Apa kau lupa aku adalah seorang master alkemis? Kau bisa mengendalikanku dengan racun. Aku juga bisa mengendalikanmu dengan racun, ucap Yeo sambil melepaskan mode mechanya. Akan tetapi Mom masih belum mempercayainya sebab tubuhnya sudah sangat kebal dengan segala macam racun yang ada di bumi. Dan dia sudah pernah menguji segala jenis racun yang ada di bumi. Oh ya, tapi sayangnya racun Spider King yang kugunakan tidak berasal dari dunia ini. Jadi kekebalanmu itu tidak akan bekerja. Emak pun mencoba segala hal, tapi dia tetap tidak berhasil menghilangkan efek dari racun tersebut. Dari kejadian ini, Yeo mendapatkan kesimpulan. Racun Spider King ini bergabung dan melekat pada tubuh emak yang juga sudah dipenuhi oleh racun. Dan efeknya semakin kuat dan akan sangat sulit untuk bisa dihilangkan. Kasusnya berbeda dengan Ling Yuan yang tubuhnya masih bersih, di mana efek racun Spider King dapat dihilangkan dengan melakukan pencucian darah. Oleh karena itulah, untuk sekarang Yeo akan memanfaatkan emak untuk mengambil alih Potion Society dan Yeo yang akan mengaturnya dari balik layar. Hei, bukankah itu hampir sama dengan niatmu? Jangan manyun mulu nanti cepet tua loh. Ayo tertawa dan berikan penawarnya. Dan kemudian emak pun tertawa sambil memanggil Donna untuk membawa obat penawarnya. Dan tak lama berselang muncullah Donna sambil membawa penawar tersebut. Selain itu racun di dalam tubuh Yeo juga telah sepenuhnya hilang karena 2 jam sudah terlewati. Tetapi ada yang aneh, padahal emak ketuanya sudah jelas-jelas dikendalikan oleh Yeo. Tapi mengapa si Donna ini sebagai bawahannya tidak mengambil tindakan sama sekali? Donna pun menjawabnya dengan santai. Hal itu dikarenakan sang ketua sudah menyuruhnya untuk tidak ikut campur terkait dengan permasalahannya dengan Yeo apapun yang terjadi. Dan baginya perintah sang ketua alias emak itu mutlak. Dan entah itu menyebabkan emak tewas atau tidak, dia akan tetap diam. Wanita ini juga menceritakan sebelum semua orang di dalam Potion Society direkrut oleh emak, mereka semua hanyalah orang-orang sekarat di dalam hutan belantara yang setiap saat bisa saja mati kapanpun dan dimanapun. Mati kelaparan, mati karena sakit, dimakan para monster atau diperbudak sampai mati oleh manusia-manusia yang keji. Dan para wanita di sini juga sudah diberikan racun perintah yang mutlak oleh emak agar semuanya patuh kepadanya. Itu semua mereka terima dengan senang hati asalkan masih bisa terus hidup dengan layak. Dan kemudian karena dirasa terlalu banyak bicara, Donna pun langsung disuruh untuk diam. Tidak disangka-sangka ternyata wanita ini masih mempunyai sedikit kebaikan di dalam hatinya. Terus apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Memenggal kepalaku? Hei, tenang-tenang, aku ini bukanlah orang yang jahat, dimana Yeo akan membiarkannya mati dengan mudah karena emak masih mempunyai segudang manfaat baginya. Dan setelahnya Yeo meminta untuk mengembalikan kesadaran Eni yang saat ini masih di dalam wujud transformasinya. Tak lama berselang setelah diutak-atik Donna, wajah Eni kembali ke bentuk aslinya. Ia sadar dan merasa seakan-akan dia baru saja mengalami mimpi yang sangat panjang. Dan setelah melihat-lihat keadaan sekitar, terdapat satu wajah yang sangat ia kenali, dan itu adalah emak yang sudah melakukan eksperimen gila kepadanya. Oleh karena itulah wanita ini dengan gercep langsung mengarahkan pedangnya kepada emak.
Namun aksinya langsung digagalkan oleh Yeu yang sudah mengaktifkan Raja Qian. Serangan tersebut pun dapat dengan mudah dihalau olehnya. Tapi si Annie ini masih tetap berusaha untuk membunuh emak. Yeu pun mengatakan, meskipun memang benar emak sudah memperlakukannya dengan cara yang kurang manusiawi, tapi tidak bisa dipungkiri, karena dia jugalah Annie bisa selamat, dan bahkan sekarang wanita ini bisa menjadi sangat kuat. Selain itu emak juga harus tetap hidup, karena hanya dialah yang bisa menyelamatkan nyawa Anceng. Hah, Anceng? Bagaimana bisa kau tahu nama itu? Ya, itu karena dia adalah senior di sekolahku dan aku adalah temannya. Tapi sekarang dia sudah pergi jauh untuk mencarimu, dan dia juga sudah menghabisi Ronald dan membuat perjanjian dengan para monster. Dan sekarang Anceng sudah menghilang setelah menghabisi Ronald. Katanya dia mau pergi ke Sunset Canyon, ungkap Yeu. Sebagai sosok kakak, Annie merasa sangat cemas setelah mengetahui adiknya ini sudah bertindak sembrono hanya untuk menyelamatkan dirinya. Mencari Anceng sebenarnya bisa dilakukan secara perlahan, tapi masalah utamanya adalah transformasi monsternya dicapai karena perjanjian khusus dengan para monster, dan akan cukup sulit untuk membuatnya kembali seperti manusia normal seperti sedia kala. Dan itulah alasan mengapa dia tidak boleh membunuh emak, karena dia sangat ahli di bidang penelitian monster. Jadi diperkirakan hanya dialah yang bisa membantu memulihkan Anceng nantinya. Selesai menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi, Annie pun mulai tenang dan mengurungkan niatnya untuk membunuh emak untuk saat ini. Annie juga sangat berterima kasih kepada Yeu karena sudah melakukan ini semua. Dan wanita ini langsung pamitan, dia berniat untuk mencari Anceng sekarang juga. Tapi di sini Yeu menghentikannya sebab Anceng sendiri sudah pergi cukup lama. Jadi kemungkinan besar keberadaannya takkan bisa dijumpai di Sunset Canyon. Di dunia yang besar ini takkan mudah untuk bisa mencari keberadaan seseorang. Dan di sini Yeu berjanji setelah segala permasalahannya selesai, dia akan membantu Annie mencari adiknya. Ya, setidaknya Yeu mempunyai banyak cara untuk dapat menemukannya. Dan kemudian wanita ini pun tersenyum dan langsung nurut dengan kata-kata Yeu. Selain Yeu ini teman adiknya, Annie juga mendapatkan intuisi untuk bisa mempercayai sang MC. Dan dengan ini tambah satu lagi deh ciwi-ciwi di sekeliling Yeu. Oh iya, tapi sepertinya masih ada satu hal lagi nih yang harus aku lakukan, ucap Yeu yang membuat emak merasa agak tidak nyaman. Karena Yeu akan melihat-lihat harta karun yang tersimpan di dalam gudang penyimpanan Potion Society. Sementara itu di tempat lain, tapi masih di dalam hutan belantara, nampak terlihat rombongan mobil yang melintas di sebuah jalan yang diapit oleh jurang. Dan itu adalah mobil dari sisa-sisa pasukan Huang Zheng yang dipimpin oleh Ling Yuan yang kini sudah menghilangkan efek racun Yeu sepenuhnya. Dan sekarang mereka sedang menuju ke tanah berkabut yang terkenal sebagai tempat paling berbahaya di hutan belantara. Dan Huang Zhen, sang pendiri grup Huang Zheng, diperkirakan berada di tempat tersebut. Sialnya lagi, Patua yang berkomplot dengan Yeu sudah ketahuan pada saat si Patua tersebut mencoba untuk menghubungi Yeu. Tapi Ling Yuan tidak akan membunuh si Patua sekarang. Justru ia akan memanfaatkannya untuk memancing Yeu ke dalam umpan setelah wanita ini bertemu dengan Huang Zhen. Dan kemudian mereka semua pun kembali melanjutkan perjalanannya.